Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herba Medika ET8 Taji Jiwiring Klaten dengan sebaik-baiknya. mendengarkan kajian pagi dari Masjid Assegaf Solo disiarkan oleh TV 10 Solo. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik daripada kesibukan seseorang di dalam hidupnya. Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan di dalam hadisnya, aku tinggalkan bagi kalian dua hal, bila berpegangan dengannya kalian gak akan sesat. Apa itu? Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun, kapanpun tempatnya, maka seseorang baca Al-Quran, maka itu menjadi kesibukan yang terbaik bagi dirinya. Tidak sibuk dengan urusan dunianya. Mau siapa yang ada di hadapannya, dia sibuk dengan Al-Quran. Maka ini satu hal yang hendaknya perlu diperhatikan, bagaimana bagian kita terhadap Al-Quran. Berapa banyak kita membaca ayat Al-Quran? 24 jam hidup kita ini, dalam satu harinya berapa bagian kita dari Al-Quran? Sudah 1 jam, berarti hanya 1/24-nya saja. Ada 1/10-nya, berarti 3 jam. 3 jam kita gunakan seharusnya untuk Al-Quran. Maka ikhwan rahimakumullah, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita untuk selalu memperbanyak perhatian kita terhadap Al-Quran. Dan orang-orang terdahulu sudah melakukan semacam itu. Mereka sibuk dengan Al-Qurannya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman ibn Affan, malamnya baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, begitu pula para tabi'in, sampai para ulama selanjutnya. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, beliau itu setiap malamnya 10 juz Al-Quran dalam qiyamul lailnya. Ketika sakit, dengan sakit yang parah beliau itu, panas, yang ketika kemudian diselimuti dengan 3 selimut, maka selimut itu pun masih terasa panas karena sakit yang diderita. Tetapi ketika malam harinya, maka beliau katakan, wahai nafsu, kamu mau halangi saya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa dilakukannya, maka dia tinggalkan itu semuanya, tidurnya, selimutnya, dan beribadah seakan-akan sehat, baca seperti mana biasa dibaca, 10 juznya enggak pernah ditinggalkan dalam qiyamul lailnya. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, semacam itu keadaan beliau dan keadaan para salaf kita terhadap Al-Quran. Wa aqamus shalah, lalu kemudian disebutkan sifat yang berikutnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mendirikan salat, yaitu mengerjakan salat sebagaimana mestinya, dilakukan dengan sesempurna mungkin salatnya, khusyuknya, adabnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Maka seseorang hendaknya mempelajari terlebih dahulu apa yang seharusnya dikerjakan di dalam salatnya. Seseorang ingin khusyuk, ingin mendapatkan pahala, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahabat melihatnya, sahabat meriwayatkannya, diambil oleh para tabi'in, diambil oleh para tabi'in, terus semacam itu sampai kepada para ulama. Para ulama lah yang menggambarkan bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengikuti para ulama yang ulama tersebut menjelaskan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti Imam Syafi'i, kita ikuti para ulama-ulama selanjutnya yang tahu bagaimana tata cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, itu semuanya diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengambil dari dongeng seseorang, sama sekali tidak. Ilmu mereka dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutin mereka supaya syarat salat kita ini benar, rukun salat kita ini benar, lalu perbaiki bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana adab seseorang ketika salat. Jangan kemudian seseorang mengandalkan yang penting saya khusyuk. Kalau syarat khusyuk tapi dia buka auratnya, enggak sah. Bagaimana seseorang masuk dalam salat ternyata dia salatnya pakaiannya terbuka, dia pakai kaos, kaosnya ketika dia nunduk, ketika dia rukuk terangkat daripada kaosnya sehingga terbuka auratnya. Tidak sah salat yang dikerjakan. Saya kan khusyuk, hadir hati saya. Bagaimana bisa dapatkan pahala kalau salatnya dinyatakan tidak sah? Maka orang harus kemudian belajar terlebih dahulu tentang masalah salatnya, karena ini sesuatu yang penting. Ini adalah pokok agama kita ini. Harus tahu bagaimana tata caranya di dalam salatnya, syaratnya, rukunnya, lalu kemudian silahkan ditambahkan dengan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, khusyuknya di dalam salat untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, di antara sebagian, tidak diminta kita ini menghabiskan seluruh harta kita, tapi diminta oleh Allah wa anfaqu mimma. Mimma itu sebagian daripada harta yang kita miliki hendaknya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2,5% 1 tahunnya. Zakat itu sudah kewajiban. Zakat itu pun enggak semuanya. Rumah enggak dizakati kok, ya. Mobil yang dimiliki enggak dizakati. Anda bisa bayangkan sehingga betapa sedikitnya kita ini diminta untuk mengeluarkan zakat yang wajib sifatnya. Maka itu 2,5% dari harta yang berputar, perdagangannya dan uang yang ada di dalam istilahnya rekeningnya, maka itulah yang dizakati 2,5%. Selebihnya tidak. Dia punya motor, dia punya HP, dia punya barang-barang mewah apapun, gak masuk kok dalam zakat. Tapi yang dizakati adalah uang yang terus berputar. Maka ikhwan rahimakumullah, itu kewajiban zakatnya. Selanjutnya apalagi yang bisa kita berikan? Janganlah kita ini termasuk orang yang menumpuk-numpuk harta lalu ternyata jadi warisan. Kita yang sibuk untuk kerja, kita yang sibuk untuk kumpulkan harta, ternyata yang menikmati adalah anak-anak kita sendiri, yang menikmati ahli waris, ya. Sedangkan kita yang dapat hisabnya. Dari mana harta kita ini kita dapatkan? Menikmatinya enggak, pahalanya tidak, ternyata dimanfaatkan oleh keluarga kita dan kita tidak mendapatkan apapun. Maka ikhwan rahimakumullah, harta yang kita miliki sehat walafiat kita bisa gunakan untuk sebaik-baiknya, dan sebaik-baik amal adalah kita sedekahkan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ketika datang kematian maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, tunda sebentar, saya mau sedekah. Tidak disebutkan amal yang lainnya. Ya Allah, tunda sebentar, saya mau sholat. Ya Allah, tunda sebentar, saya mau tasbihan, mau zikiran. Enggak. Tapi yang dikatakan di dalam ayat, saya mau sedekah.
Kenapa? Karena sesungguhnya melihat pahala sedekah yang luar biasa. Bagi seseorang yang kemudian sudah sampai di tempat alam barzakhnya, maka mereka mengetahui betapa berharganya sedekah yang dilakukan. Sedekah seseorang bisa mencegah daripada keburukan. Sedekah seseorang akan menjadi naungannya, almar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada dalam naungan sedekahnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Ketika panas matahari sangat dekat bagi seseorang, maka di situ ada orang-orang yang dapat naungan. Nggak ada tempat naungan di masa itu, semuanya hamparan begitu saja. Tapi ada yang dapat naungan. Siapa? Orang dulu yang bersedekah ketika hidup di dunia. Seberapa banyak dia bersedekah, maka seberapa besar naungan yang didapat oleh orang tersebut. Maka silahkan untuk banyak-banyak bersedekah, sirran wa alaniyatan, baik secara sir ataupun secara terang-terangan. Sir sadaqatu sir tudfi'u